screen dulu. Saya memperkenalkan singkat tentang perjalanan karir saya. Ya, teman-teman kelihatan ini kan ya screen saya ya. Kelihatan screen saya ya. Share screen-nya kelihatan ya. Oke, sip. Nah, halo Mbak Gita, ketemu lagi. Oke, ini sepintas tentang saya nih. Oke, ini Mayanya. Halo. Ya, halo Mbak Gita. Ini saya langsung mulai memperkenalkan diri saya dulu aja ya. Maksudnya memperkenalkan website blognya saya nih. Oke, nama saya Indri Suryadi. Nah, ini adalah portfolio website saya ya. Jadi, saya udah malang melintang sebagai seorang digital artist itu dari tahun 2006. Saya mulai benar-benar di industri itu tahun 2006. Jadi berapa tahun itu ya? 14 tahun, 2006. Nah, ini adalah portfolio-portfolio saya. Jadi ada portfolio pribadi dan juga ada portfolio yang emang untuk kerjaan gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini nih di andrewsuryadi.blogspot.com. Saya udah share di sini nih ya. Saya udah share di atas ini. Nah, ini ya. Oke, ini sedikit tentang background pengalaman kerja saya ya. Jadi saya tuh mulai bekerja dari tahun 2006 sih. Tahun 2003 itu saya awal-awal belajar 3D ya. Jadi berapa tahun yang lalu tuh? 17 tahun yang lalu. Ya udah lama juga ya. 17 tahun yang lalu saya belajar 3D ya. Terus bekerja di Textel, production di Jakarta, bekerja di Singapura ya sampai tahun 2011, terus balik ke Jakarta. Nah, ini pengalaman kerja saya tuh saya udah ada di websitenya juga, website blog saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat juga blog saya. Nah, blog saya ini lebih ke ini sih, showcase portfolio, terus tentang riwayat singkat saya, terus tutorial juga ada sih, tutorial, tapi tutorialnya dalam bahasa Inggris nih. Tutorialnya dalam bahasa Inggris. Terus resources link-link link-link pembelajaran saya gitu ya, maksudnya link-link yang saya kan suka matte painting sebenarnya ya. Saya suka matte painting yang berhubungan sama ini ya, background. Teman-teman yang baru masuk ini ya, tolong dimatikan audionya. Jadi bisa terfokus ke presentasi dan pembelajaran yang akan saya bawakan. Terima kasih. Oke, ini website saya ya. Cuma buat ngasih lihat teman-teman aja portfolio yang pernah saya kerjakan tuh apa aja gitu kan. Nah, karena saya suka main painting, saya suka pemandangan gitu ya. Jadi di sini saya ada kumpulin resources juga sih sebenarnya sih. Tapi resourcesnya lebih ke link-link pembelajaran pemandangan, matte painting, artis-artis matte painter gitu ya. Yang terlibat di film di film yang di Lucasfilm. Nah, lebih banyak ke situ sih ya kalau teman-teman tertarik gitu loh. Oke, ini pengalaman kerja saya dari tahun 2003. Di 2003 itu belajar sampai sekarang tahun 2020 belum masukin ke sini ya. Jadi tahun 2014 itu 2015 itu saya mulai mengajar ya. Jadi tahun 2006 sampai tahun 2014 itu saya berfokus sebagai praktisi di industri gitu ya. Terus tahun 2015 lebih banyak fokusnya di ngajar, dan sampai sekarang akhirnya saya lebih fokus ke ya berbagi ilmu di lewat dapur animasi gitu ya, lewat dapur animasi. Oke, kayaknya udah lumayan banyak ya. Udah ada 7 orang, sama saya 8. Ya. Oke, halo. Kita ada bertemu lagi Mas Jakeus.
Jadi ada beberapa teman-teman yang dari workshop Photoshop juga nih ya, kita ketemu lagi nih. Ya. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah berhasil menginstal Maya. Jadi tampilan Maya itu seperti ini. Oh iya, ini saya rekam ya, ini saya rekam. Jadi tenang aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang kelewat, nanti teman-teman bisa nonton ulang rekamannya. Itu ya. Oke, nah ini adalah tampilan Maya. Maya yang saya pakai itu Maya tahun 2017, gitu loh. Jadi link yang saya kasih ke teman-teman itu kan tahun 2020 ya. Itu yang 2020 bener ya 2020 ya. Itu yang paling baru ya. Itu yang paling baru. Nah, saya sendiri malah masih pakai Maya yang versi sebelumnya. Kenapa? Karena lebih ringan. Sederhana aja sih alasannya sih. Karena lebih ringan gitu ya. Terus tools-tools dasar itu sebenarnya itu nggak beda jauh. Maya yang mau versi berapa, mau versi 2010 kayak sampai 2020 kayak itu nggak beda jauh ya. Paling yang beda jauh itu kayak ada penempatan posisi toolsnya, ada yang bergeser, ada yang beda. Tapi sebenarnya tools-tools dasar, hari ini kan kita bakal lebih membahas tools-tools dasar ya. Itu nggak beda jauh. Jadi teman-teman belajar tools dasar hari ini, teman-teman mau pindah ke Maya berapapun itu bisa gitu ya. Oke, ini wallpaper. Nah, eh, pembelajaran 3D itu sebenarnya ini ya, sebenarnya menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa 3D, itu teman-teman bisa bikin macam-macam. Ya, teman-teman bisa bikin macam-macam. Bisa bikin untuk visualisasi arsitektural kayak, bisa untuk karakter desain kayak, bisa untuk desain produk mungkin gitu ya. Atau bikin apa? Benda-benda hard surface gitu ya. Nah, sebenarnya banyak bisa bikin prototipe untuk produk gitu gitu juga ya. Jadi bisa untuk iklan juga, bisa untuk animasi, film seri kayak atau yang paling besar ya film bioskop gitu ya. Nah, jadi penggunaan 3D ini banyak luas cakupannya gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa itu teman-teman bisa apa ya, mengerjakan banyak hal sebenarnya. Nah, yang saya berikan hari ini itu adalah dasar dari 3D, pemakaian software Maya. Kalau teman-teman udah bisa dasarnya, teman-teman itu bisa ini ya, bisa melanjutkan, membangun di atas dasar yang teman-teman sudah punya. Gitu. Oke, nah sekarang teman-teman apakah udah siap dengan software Maya-nya? Kita sembari hands on bikin, ya. Udah siap semua? Siap. Oke, siap. Kita mulai ya. Siap. Oke, sip. Nah, aku akan mulai dengan slide presentasi ini. Oke. Jadi, kalau kita berbicara tentang basic Maya, ya. Nah, hal teman-teman yang pertama lihat pas teman-teman buka Maya ini adalah viewport yang kayak gini nih. Yang ada, ya sementara masih install nggak apa-apa, nanti ini direkam juga kok, di record ya. Jadi bisa dilihat nanti. Nah, ini seperti ini namanya viewport nih. Viewport ini. Ini namanya ada apa? 4 tampilan ya. Ini perspektif. Nah, kita bisa pencet spasi, spacebar. Terus nanti tampilannya tuh langsung berubah jadi 4 kayak gini. Ada top, perspektif, samping, dan depan. Jadi 4 tampak. Tampak atas, tampak depan, tampak samping, tampak perspektif. Gitu ya. Spasi. Shortcutnya spasi. Nah, kayak gini nih. Jadi bisa teman-teman tuh bisa pilih ini, bisa pilih viewportnya dulu. Mau pilih viewport apa? Pilih viewport atas, tampak atas, terus spasi, langsung tampak atas yang diperbesar. Spasi lagi, langsung 4 viewport lagi. Terus spasi ke perspektif. Nah, langsung kita klik perspektif ya, terus kita spasi, langsung perspektif yang diperbesar. Jadi kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini oke ya, aman ya. Nah, terus kalau kita mau
geser-geser viewport atau memutar viewport, itu teman-teman selalu menekan Alt. Nah ini nanti aku kasih slide-nya buat teman-teman. Aku kasih sekarang aja deh, biar nggak lupa. Aku kasih sekarang aja. Nah ini dia. Nah silakan. Ya. Oke. Nah ini spacebar untuk mengubah viewport ya. Terus yang berikutnya itu, ini adalah beberapa shortcut dasar kalau kita mau mengoperasikan viewportnya. Jadi untuk rotate, rotasi viewport itu adalah Alt dengan mouse kiri, ya seperti ini. Alt sama mouse kiri ya. Nah kayak gini nih. Alt sama mouse kiri ya. Ya kayak gini ya. Terus panning, Alt sama mouse tengah. Jadi mouse-nya itu harus ada tombol tengahnya, ya kalau mau memakai panning di Maya. Nah ini Alt sama mouse tengah, ya. Terus yang terakhir adalah zoom in, zoom out dengan Alt mouse kanan. Nah kayak gini nih, ya. Zoom in, zoom out dengan Alt mouse kanan, kayak gitu. Alt dan mouse tengah nggak bisa. Apa karena ini nggak ada tombol tengahnya? Ya mungkin kalau misalnya nggak bisa itu sebenarnya bisa gimana ya, kalau nggak salah ya sebenarnya bisa tuh tanpa viewport bisa, maksudnya tanpa shortcut bisa, cuma saya lupa aja soalnya kebiasaan pakai mouse tengah dengan ini Alt untuk menggeser, untuk panning gitu ya. Oke, teman-teman yang lain, kalau yang lain ada ini mengalami kendala bisa. Jadi seperti ini untuk menggeser viewport ya, kita masih pakai Alt, mesti pencet Alt gitu ya, kayak gini. Bisa ya, sip. Oke, next ya. Nah, kita akan mencoba meng-create objek. Ya, jadi kalau teman-teman mau create objek, teman-teman bisa ke sini. Uh, ini kan ada, kita bisa ganti-ganti tabs ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di atas sini kan ada yang namanya modeling nih. Nah, ini kita bisa klik. Kita bisa klik, bisa pilih toolsnya mau tools apa. Apakah sebagai rigging, apakah sebagai animation, effects, rendering. Jadi sebenarnya Maya itu banyak banget toolsnya ya. Terus terang aja saya nggak semuanya saya bisa toolsnya. Cuma yang penting-penting aja yang pada umumnya dipakai yang saya pelajari. Dan itu udah cukup ya. Udah bisa bikin macam-macam. Nah untuk hari ini kita belajar yang modeling. Ya kita fokus di yang modeling. Nah begitu teman-teman pilih yang modeling, yang tab panel di atas ini nih, kita bisa lihat ada apa, edit mesh, mesh tool, mesh display, deform, UV, kayak gitu ya. Ada kan ini ya. Nah, teman-teman cari yang di sini nih, di tools yang ada icon-icon ini nih. Polygon, di panel polygon ya. Di panel polygon itu kan ada berbagai macam bentuk nih ya. Kalau teman-teman lihat, ada nggak? Ketemu nggak? Misalnya ini nggak ada, cara lain untuk menciptakan objek adalah dengan create, nih panel create. Nah teman-teman bisa ke polygon primitif, sphere, cube, cylinder, cone, plane, torus, prisma sampai ke platonic. Biasa sih cuma ini aja nih, yang atas ini 5 ini udah cukup nih, nggak sampai ke bawah-bawah sini sih. Ketemu? Bisa? Udah ketemu? Nah kalau udah, kita coba bikin bola, sphere. Nah kayak gini nih, tuh ada bola ya. Nah kayak gini, bola. Atau di create polygon primitif sphere. Nah gitu. Nah kalau teman-teman lihat ya, di samping kanan ini tuh ada kotak kecil.
Kalau teman-teman klik, nah ini bisa ini juga ya, bisa buat menentukan radius dari objeknya ya. Radiusnya mau seberapa gede. Divisinya mau seberapa banyak. Divisi itu ini, garis-garis ini. 10 sama 20 beda. Misalnya aku bilang 10, ini 10, ini juga 10. Kalau kita apply, ya, dia langsung bakal bikin bola baru, tapi dengan segmen yang lebih sedikit. Nah, beda kan? Nah, beda kan? Yang lebih banyak itu lebih halus ya, lebih sedikit itu lebih kotak-kotak. Itu ya. Kita balik lagi ke sini dulu. Ke ini. Balik. Hilang. Ya udah, bikin lagi aja. Nah, malah jadi kayak gini. Kita reset aja settingnya. Kalau misalnya mau balik ke settingan awal gitu ya, kita ke sini edit reset setting aja. Apply, dah kayak gitu. Oke, sampai sini apakah ini bisa ikuti? Bisa? Bisa. Oke, aman ya? Nggak masalah ya? Yang lain gimana? Oh, udah ada 8 orang. Aman, siap. Oke. Nah sekarang teman-teman udah ngerti caranya bikin objek. Nah sekarang kita belajar caranya untuk menggerakkan objek atau memutar dan memperbesar, memperkecil. Pertama-tama adalah menggerakkan. Nah untuk menggerakkan, teman-teman itu lihat ya di sebelah kiri ini kan ada toolbar lagi nih, ya. Nah untuk menggerakkan teman-teman itu cukup klik objeknya, tekan W di keyboard, W, nih, W. W ini adalah untuk move tool. Move itu objek, itu untuk menggerakkan objek, move tool. Ya, nah teman-teman lihat di sebelah kiri, dia langsung tandanya itu seperti ini. Ada kotak, terus ada 4 arah, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Move tool. Terus begitu kita klik W, ini langsung ada tiga arah panah seperti ini, ya nggak? Ada 3 arah panah seperti ini, ya kan? Nah kalau iya, ini artinya apa? Warnanya juga beda gitu kan. Ada biru, merah, ada hijau. Nah biru ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri bawah, itu jet. Jet itu biru ya, itu berarti aksis yang menghadap ke kita. Sedangkan X itu adalah aksis yang buat bergerak ke arah kiri kanan. Nih kita bisa klik tuh. Sedangkan Y yang hijau ini adalah arah aksis untuk bergerak dari atas ke bawah dan bawah atas bawah pokoknya. Y. Kalau teman-teman belajar matematika di sekolah ini ya, diajarin kan ya X, Y, Z. Y itu yang apa? Vertikal, X itu horizontal, yang Z itu ini maju mundur. Z itu ya menghadap ke kita atau menjauh dari kita. Z. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita klik objeknya, ini kan karena aku udah rubah posisinya ya. Nah kalau teman-teman lihat di sebelah kanan sini nih, ya di sebelah kanan sini, kelihatan nggak ada ini, ada panel seperti ini. Speed 1, terus ada angka-angka gitu. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, ini ya, mohon dimatikan audionya. Nggak ada. Kalau nggak ada, bisa klik Ctrl A aja, ya, Ctrl A. Nah, kayak gini. Di klik objeknya ya, baru kelihatan dia tuh. Nah, ini adalah panel attributes. Oke. Oke ya. Ini adalah panel ini ya, panel attributes ya. Panel layer juga di bawah sini ya.
Nih channel box namanya nih, channel box tuh ya. Atau bisa juga klik yang icon yang ini. Ini icon yang ini buat memunculkan panel ini. Ya. Oke, ketemu kan? Kalau ada yang nggak ketemu, silakan cari icon yang seperti ini. Nah, kalau kita menggerakkan objeknya, teman-teman bisa lihat ini angkanya berubah. Translate Z-nya berubah. Translate Z atau Y atau X. Kalau misalnya kita gerakin kiri kanan, X-nya berubah. Kalau kita atas bawah, Y-nya yang berubah. Kalau depan belakang, Z-nya yang berubah. Nah, ini kita bisa ketik posisinya. Misalnya kalau kita mau balikin ke pusat, ke koordinat pusat ya, kita klik aja, ketik aja 0, 0 dan 0. Nah, kayak gitu. Langsung balik lagi ke pusat. Nah, kayak gini, balik lagi ke pusat gitu ya. Kalau kita geser, dia misalnya kita mau geser, kita bisa geser dengan cara manual kayak geser manual kayak gini pakai mouse. Nah, ini langsung berubah angkanya tuh. Atau kita mau geser, kita ketik angka. Misalnya kita mau bola ini bergeser ke kanan sebanyak 4 unit. 4. Nah, ini langsung bergeser 4 unit tuh. Unit itu adalah ini ya, adalah grid. Satuan yang grid yang ada di sini nih. 1 grid, 2 grid, 3 grid, 4 grid. 4 unit gitu ya. 1, 2, 3, 4. Jadi langsung bergeser sebanyak 4. Kalau 5 atau 6, 6 deh. 6, nah langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari titik tengah yang ini. Gitu ya. Ini kita balikin ke tengah aja, 0. Ya, sama kalau kita mau naikin 4 ke atas, dia ke atas 4 unit. Atau ke bawah, minus 4, dia langsung ke bawah sini, ke bawah grid sebanyak 4 unit ke bawah juga. Gitu. Jadi minus ke bawah, kalau ini X minus itu dia ke kiri. Ya, tuh minus 3 ke kiri dia. Kayak gitu. Oke. Bisa juga kayak gini. Kita pilih tulisannya. Ya, terus kita pakai mouse tengah. Mouse tengah nih, pakai mouse tengah nih ya. Kita geser-geser di viewport mouse tengahnya. Geser kiri kanan, langsung dia kayak sliding angkanya gitu ya. Angkanya itu berubah. Menggeser angkanya. Bisa juga kayak gitu juga. Kayak gitu ya. Oke, ini aku balikin ke 0 lagi. Oke, sampai sini apakah bisa diikuti? Bisa diikuti sampai sini? Wah, udah mulai rame. Mantap. Bisa ya? Oke, sip. Mantap, mantap. Oke. Nah, berikutnya adalah, nah kita udah belajar move tool ya. Nah, berikutnya kita belajar rotate tool untuk memutar objek. Nah, untuk memutar objek itu shortcutnya adalah E di keyboard. Kayak teman-teman bisa lihat sini E ya. Di keyboard tuh E. Pencet E. Nah, langsung dia berubah nih. Controllernya berubah jadi bulat. Bulat tapi ada 3 warna juga. Ada merah, hijau, biru, ya kan? Ada 3 warna ya. Nah, masih sama, sesuai sama arah aksis ini. X itu merah, merah itu ini berarti kalau misalnya yang merah ini yang teman-teman pilih, ini dia diputar dari sumbu X. Nah, tuh teman-teman lihat nih, yang berubah di sini, rotate X-nya berapa tuh? Ya, tuh rotate X yang berubah kan? Ini sumbu X. Ini kita bisa ngetik juga, misalnya kita mau rotate ini sebanyak 90 derajat. Nah, 90 derajat tuh langsungnya begini. Dari atas ke samping. Sebanyak 90 derajat siku-siku ya. 0 lagi deh. Terus rotate Y juga sama. Yang hijau ini. Ini hijau, Y itu hijau. Ini kita rotate. Nah, itu teman-teman lihat angkanya ya. Ini kita bisa rotate seberapa besar yang kita mau. Dia berputar dengan sumbu Y. Ya, searah dengan sumbu Y. Dan yang biru ini juga sama. Biru ini ya sumbu Z gitu ya. Jadi kalau kita rotate dengan sumbu Z, yang terjadi adalah kayak ini Y-nya 0 dulu aja. Ya. Terus ini Z. Ini misalnya Z ini kita bisa ketik juga 90. Nah, dia bakal berputar sebanyak
90 derajat. Kayak gitu ya. Nah, jadi ada 3 sumbu. Ya, teman-teman mau pilih mau diputar dari sumbu X kah? Atau sumbu Y kah? Atau sumbu Z kah? Kayak gitu. Ini ya, ikonnya ini nih. Tadi W itu move itu ini. Begitu rotate, kita pencet E di keyboard, dia langsung berubah jadi seperti ini. Nah, ini ikonnya kita bisa klik 2 kali ya teman-teman ya. Klik 2 kali. Terus kita juga bisa mainin aksis orientasinya. Kita mau orientasinya secara global atau orientasinya world gitu ya, secara global ya. Atau orientasinya secara komponen atau gimbal. Maksudnya gini, orientasi objek itu lokal. Jadi kalau kita gerakin, teman-teman perhatiin, dia sumbu jetnya juga ikut berubah juga gitu loh. Sedangkan kalau global, nah ini aku global aja ya, maksudnya world gitu ya. Aksis orientasinya world aja. Kalau ini aku gerakin, dia tuh sumbunya nggak berubah. Ya, sebenarnya world aja sih cukup sih. Terus kalau misalnya ada yang nggak sengaja kepencet, nah teman-teman balikin ke setting awal default, teman-teman tinggal klik reset tool aja nih, reset gitu ya. Sebenarnya akses orientasi ini pakai world aja udah cukup sih, pakai world gitu ya. Jadi nggak berubah-ubah, dia punya sumbu globalnya ya, sumbu umumnya nggak berubah-ubah kayak gitu. Oke, sampai sini apakah bisa diikuti? Bisa diikuti sampai sini? Saya masih ini ya, masih gampang ya, masih bisa diikuti. Oke, nextnya ya, kita scale tool. Nah, scale tool nih. Scale tool itu kita pencet R. R. R ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil. Nah, kalau teman-teman lihat scale X, Y, Z-nya, dia langsung memperbesar ini semua tools. Maksudnya semua tiga-tiganya yang diperbesar. Kalau aku klik yang bagian tengah, yang kuning ini. Ya. Kalau misalnya teman-teman klik yang hijau aja, dia yang berubah itu yang sumbu scale secara Y aja. Kalau X ini dia diperbesar atau perkecil dari sumbu X saja. Kalau Z sama nih, ya tuh teman-teman bisa lihat angkanya nih ya. Ini kita balikin ke 0 aja semua, 0. Ini aku pencet shift, semakin tekan shift ya, jadi biar kepilih semuanya. Ya terus aku klik 0 aja semua. 0 lagi, sorry. Siapa itu? Oh, sebentar. Oh, itu kelas yang lain. Ya, sorry, bukan 0, 1, 1, aku 1, 1. Nah, kita juga bisa berubah angkanya dari sini. Misalnya ini 2, atau ini 3, gitu ya. Atau tiga-tiganya 3. Nah, biasanya sih kalau misalnya scaling, namanya scaling ya, memperbesar atau memperkecil ya, itu aku lebih suka pakai yang tengah aja, sumbu tengah. Jadi memperbesarnya itu rata, nggak ke Z atau ke X atau ke Y. Jadi benar-benar semuanya aja sekalian gitu loh. Kecuali ada kebutuhan khusus ya, misalnya kita mau yang X doang kek, mau yang Y doang kek, atau Z doang kek. Cuma biasanya pada umumnya aku lebih suka pakai yang tengah ini, yang kuning. Kayak gitu. Nah, satu. Nah, kira-kira sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum masuk ke latihan, karena ini semua teman-teman masih latihan gitu ya. Karena ini kan kelas praktek. Kalau cuma lihat aku doang, nanti nggak bisa-bisa, sama aja. Kayak gitu ya.
Apakah ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada ya? Aman ya? Masih aman ya? Aman, sip. Aman, oke, mantap, mantap. Nah, aman ya, mantap. Nah, sebelum lanjut praktek nih ya, sebelum praktek. Ini aku mau kasih tahu sesuatu lagi nih, yang untuk menduplikasi objek, ya. Jadi teman-teman bisa pakai Ctrl D untuk menduplikasi objek, atau ini, misalnya teman-teman punya objek yang seperti ini, misalnya ya, misalnya teman-teman punya objek yang seperti ini nih, kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Ini minus 90. Ini aku pakai kerucut minus 90. Nah, kalau teman-teman mau duplikasi, itu teman-teman pencet Ctrl D. Misalnya nih, bola ini aku mau duplikasi, aku pencet Ctrl D, langsung jadi diperbanyak jadi satu lagi. Ctrl D lagi, diperbanyak jadi satu lagi. Kayak gitu, itu untuk duplikasi. Nah, misalnya aku mau duplikasi ini berlawanan arah, gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita pakai edit duplicate spesial. Ada yang namanya duplicate spesial nih. Ya, Ctrl Shift D shortcutnya. Nah, biasa kita setel dulu nih. Kita kalau misalnya mau setel setting itu kita langsung ke sini ya, ke kotak kecil yang ada di sebelah kanan. Kita ke kotak kecil sebelah kanan. Nah, ini ada dua pilihan, copy instance. Copy ini berarti copy biasa. Kalau instance ini, kalau kita duplikasi objek, objek yang itu kita rubah-rubah, objek hasil duplikasinya juga ikut berubah juga. Misalnya kayak gini, ntar aku kasih lihat. Nah, ini udah ya, copy. Ini aku pilih di instance saja deh. Terus translate-nya nih 0. Ah, ini teman-teman ingat, ini adalah XYZ, 3 sumbu. Bentar ya, aku coba. Oke, sip. Ini adalah XYZ ya, XYZ. Jadi ini kita mau duplikasi dia berlawanan arah gitu kan. Nah, kita duplikasi dia berlawanan arah itu dari sumbu X. X-nya ini kan tadi minus 1 ya. Ini secara default tuh kayak gini nih defaultnya nih. Ini copy. Dan ini semua 0000 kecuali scale-nya 111. Defaultnya seperti ini. Nah, kita mau rubah. Ini kita bikin jadi instance. Terus scale-nya ini kita rubah. Yang bagian X ini minus 1. Jadi, kenapa minus 1 di X? Ini kan menghadap ke sana kan sumbu X. Jadi kita mau bikin dia tuh muter ke sebelah kiri pas kita copy. Jadi seolah-olah kayak bercermin gitu ya. Nah, kita mau bikin dia minus ke sebelah sana. Apply aja. Bentar, nggak berubah ya. Bentar, coba. Duplicate spesial. Minus. Apply. Nggak berubah juga. Oh, malahan Y yang berubah. Oh, oke. Malah arahnya seperti itu ya. Iya, ternyata malah sumbu Y dia. Nah, kalau kita pilih vertexnya, nah teman-teman bisa lihat karena ini instance gitu ya. Karena ini instance, jadi makanya pas aku rubah titiknya, dia langsung ikut berubah juga. Nah, teman-teman habis ini latihan bikin kereta-keretaan nih. Ya, yang duplikat tadi itu teman-teman bisa coba sewaktu mau menduplikasi roda dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, bisa juga pakai ini. Atau karena ini masih simple sih ya. Ya, ini kalau masih simple ya teman-teman bisa klik silindernya aja, copy aja langsung gitu juga bisa sih. Terus kalau teman-teman mau menyatukan dua objek, misalnya objek ini
mau dia apa digabung di satu grup dengan objek ini, misalnya kayak gini, tek, kayak gini ya. Ini aku klik, ini aku bisa pencet Ctrl G, atau teman-teman bisa ke edit grup. Nah ini untuk menjadikan ini satu grup, Ctrl G. Nah gitu ya, jadi satu warna tuh. Cuma teman-teman ingat kalau misalnya mau pilih satu grupnya, ya ini kalau misalnya kita pilih satu, dia cuma pilih satu objek. Teman-teman pakai panah atas. Nah langsung pilih dua-duanya, langsung pilih ke grupnya. Buat lebih jelasnya kayak gini. Buat lebih jelasnya ya kita buat supaya tahu di satu Windows itu di satu satu scenery ini itu ada objek apa aja, teman-teman ke sini nih. Windows Outliner namanya. Nah ke sini. Nah di sini nih teman-teman bisa lihat ada apa aja di sini nih. Ada sphere 2. Nih sphere 2. Ada sphere 3. Nah ini sphere 3. Ada con 3. Nih con. Terus ada grup. Nah grupnya itu yang ini nih. Ya. Nah ini grupnya nih, kalau kita pilih grup langsung pilih dua-duanya. Karena ini kan kita bikin satu grup ya. Kalau misalnya sphere ini dan sphere ini, kita pencet Ctrl G atau ke edit grup, ya teman-teman lihat dia langsung bikin grup baru tuh, grup 2 namanya. Nah kita buka plus, tanda plusnya, kita langsung lihat ada sphere 2 dan sphere 3 di satu grup ini. Kalau kita mau pilih grupnya sekaligus, langsung klik grup. Nah langsung dua-duanya kepilih. Kayak gitu. Kayak gitu. Ya. Kalau kita pilih langsung, biasanya yang kepilih itu cuma satu objek doang. Nah kan, ini masih bisa kepisah-pisah tuh. Tapi kalau kita mau pilih grupnya, kita bisa klik di outliner-nya, nama grupnya ini, atau kita pakai tanda panah atas buat apa, pilih grupnya gitu ya. Terus kalau kita mau bikin kursor mouse aksesnya ini di tengah-tengah objek, ya, ini teman-teman bisa ke sini nih, ke modify, terus center pivot, klik center pivot. Nah gitu ya, jadi langsung dia ada di tengah-tengah objek kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada 10 orang. Apakah ada shortcut untuk select all-nya, Mas? Select all, select all ini maksudnya. Kalau saya select all ya langsung select all aja sih. Shortcutnya apa? Nih, Ctrl Shift A nih. Nih, Ctrl Shift A. Nah, all tuh. Ya. Ctrl Shift A ada di sini nih. Tuh. Gitu. Nah, kalau misalnya oke, ada pertanyaan lagi sebelum ini lanjut. Ada waktu 15 menit. Paham ya? Oke, mantap. Nah, sekarang untuk latihan, teman-teman silakan coba bikin kereta-keretaan seperti ini. Coba bikin kayak gini. Ya. Nah, silakan coba giliran teman-teman sekarang. Coba nanti post hasilnya di Skype, di kolom kanan Skype. Nanti aku cek hasilnya. Gitu. Kereta-keretaannya itu yang seperti apa? Kita buka aja gitu ya. Silakan teman-teman bikin. Aku udah kasih filenya di sini ya. Terus aku kasih ininya juga kali ya, kasih apa, link pembelajaran YouTube-nya untuk shortcut untuk tools dasar Maya. Jadi udah ada di YouTube sih sebenarnya sih ya, teman-teman bisa lihat. Ini aku post lagi di sini. Nah, silakan teman-teman dalam waktu kurang lebih 15 menit ini ya, coba sebisa mungkin aja teman-teman bikin kereta-keretaan ini. Kereta-keretaan. Bentar ya, aku buka ininya ya, file kereta-keretaan
malah nge-freeze. Ini kereta-kereta kayak gini. Ini cuma ada ininya, ada ininya sih, ada pinggirannya. Cuma teman-teman nggak usah bikin pinggirannya dulu. Bikin kayak gini dulu aja, yang sederhana. Nah, kayak gini nih, sederhana kayak gini dulu aja. Oke. Nah, silakan coba. Silakan teman-teman coba deh. Silakan dicoba. Nah, boleh juga nih teman-teman nih ya, teman-teman nyalain Nyalain share screen-nya, ya, nyalain share screen-nya. Tapi audionya tetap dimatiin. Jadi biar biar aku bisa ngelihat masing-masing kerja ini teman-teman lagi ngejain gitu loh. Ya, kalau nggak keberatan share screen bisa silakan sembari di share juga screen-nya. Oke. Nah, silakan teman-teman coba kerjain aja. Kalau ada pertanyaan nanti tanya aja. Gitu ya. Silakan. Ini kalau misalnya di full 8 sesinya sih ada PR-nya sih ya, tapi teman-teman cukup bikin sampai sini aja. Ya. Jadi cuma cukup pembelajaran tools dasar aja. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanya aja. Oke, dicoba dulu. Jadi biar ini ya, biar dapat skillnya. Apakah ada yang mau share screen? Memperlihatkan proses bikinnya. Jadi gampang ya, ini cuma pakai objek dasar semuanya. Pakai objek dasar plus tools-tools shortcut yang kita udah pelajari. Move, di rotate, di scale, kayak gitu ya. Ini pakai objek silinder, kotak, piramid, spear, nih semuanya objek dasar semua nih. Kayak gitu, bikin kereta-keretaan mainan. Nah, ini kalau udah dikasih warna ya. Ya, teman-teman bikin yang kayak gini dulu aja nih. Oke, aku tunggu 15 menit. Setelah itu silakan teman-teman post hasilnya, progresnya di kolom chatting Skype di sebelah kanan seperti biasa. Seperti biasa, maksudnya kalau di workshopku biasa memang kayak gitu ya. Hasilnya tuh diposting di sebelah kanan di kolom chatting. Oke, silakan. Oh, bentar. Aku sembaring ini dikasih di screen kali ya, biar teman-teman bisa lihat ya. Silakan. Kalau ada mau ditanyakan silakan. Kira-kira bermanfaat ilmunya? Jadi ini ilmu dasar banget ya, basic banget. Kalau teman-teman bisa, nah teman-teman udah bisa pakai Maya berarti, selamat. Sudah bisa mengoperasikan Maya, ya. Udah bisa bikin objek dasar juga. Terus 3D itu ilmunya tuh bisa ini ya, cakupannya luas ya. Mau dibikin jadi nantinya bisa di print 3D-nya, bisa juga mau jadi animasi, bisa juga mau jadi desain produk, bisa juga itu ya. Mau visual arsitek bisa juga gitu. Untuk industri entertainment, animasi, film seri, film anak-anak,
Bisa, bisa gitu ya. Luas, cakupannya luas 3D itu. Mau dibikin buat jadi karakter bisa, benda non karakter bisa juga. Oh, listrik padam jadi saya nggak bisa latihan. Ya, nanti ini ada apa? Ada rekamannya kok. Nanti bisa dilihat lagi rekamannya ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini kan kalau untuk menggepengkan objek gimana Pak? Untuk dibikin roda. Oh iya, bentar ya. Nah, untuk menggepengkan objek itu eh kayak gini aja sih. Ini misalnya ada silinder nih, aku bikin silinder. Nah, ini silinder ya. Silinder. Cukup cukup pakai ini aja, pakai apa? Pakai scale, scale yang ini nih. Nih, nah udah jadi. Scale yang ini tuh jadi kayak gitu. Bener kan kayak gitu? Langsung jadi objek yang gepeng. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Oke, sebenarnya ini termasuk salah satu program dari kursus dapur animasi, sesi pembelajaran kursus basic ya, Introduction to Maya. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya sesi pertamanya. Kalau teman-teman merasa ada yang berminat pembelajaran ini, butuh pembelajaran ini sampai ke 8 sesi, nah teman-teman japri saya aja, gitu ya. Jadi suasana kelasnya seperti apa ya seperti ini, gitu ya. Ilmu dasar maya masih saya pegang karena dasar itu sangat sangat ini ya sangat penting. Jadi saya yang kasih dasarnya, fondasinya. Nah, kalau yang udah kelar silakan bisa ini post di kolom chatting. Taruh di screenshot ada, di screenshot. Screenshot atau kalau misal mau render seperti ini. Kalau mau render seperti ini. Pencet ini, pencet apa? Yang di sebelah mata ini nih. Kan ada apa situ ya, kayak klip film gitu ya. Nih, yang ini nih. Tapi pastikan ya, yang ada roda ini, render setting namanya diklik. Pastikan rendernya itu Maya Software aja. Maya Software. Maya Software. Ini klik rendernya. Ya. Ush. Ini udah jadi kayak gini. Bentar ya, aku pakai yang biasa aja. Nah, misalnya ini nih. Maya Soft. Nih, klik aja nih. Klik. Ini pastiin Maya Software ya. Di render settingnya Maya Software. Render. Nah, udah jadi kan? Ini view, ini file, save image. Nah, dari render view-nya file, save image, ini ganti jadi JPEG. Kayak gitu. Ya. Nah, itu untuk render. Jadi bisa juga langsung screenshot kayak gini juga bisa. Nah, ini screenshot kayak gini tuh. Nah, tuh udah cepet jadi ya. Mantap. Sip. Gitu. Ya, jadi kayak gitu tadi cara rendernya. Nah, kalau teman-teman ada yang berminat, ada yang mau sesi mentoring ini selama 8 sesi, itu kasih tahu saya aja, japri saya aja. Ya. Khusus teman-teman yang hadir malam ini, ya, itu saya bebasin untuk biaya pendaftarannya. Gitu, kalau teman-teman ada yang berminat. Nah, eh, jadi pembelajarannya ini ada 3 level. Ya, level pertama ini masih saya handle sendiri, saya pegang kelasnya karena level fondasi, level basic penting untuk ini ya, untuk memberikan dasar yang benar buat teman-teman supaya kalau ke ibarat bangunan dasarnya udah benar, udah kokoh kan kita membangun di atasnya itu lebih ini ya, lebih tenang, lebih enak gitu ya. Habis dasarnya udah dapet, teman-teman mau bikin apa, mau kemana itu langsung lebih gampang gitu. Oke, nah ini adalah sesi pertamanya seperti ini. Suasana kelasnya juga seperti ini. Nah teman-teman itu kita ya dalam waktu 1 jam materi dan teman-teman langsung praktek juga. Nah kalau teman-teman membutuhkan, teman-teman berminat, silakan nanti kasih tahu saya aja gitu ya. Oke, silakan buat teman-teman yang lain yang masih ada yang masih mau post hasilnya, silakan di post di sini. Oke, ya.
Semoga bisa ini ya, bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Seenggaknya sekarang teman-teman udah ada ilmu basic Maya. Ada lagi pertanyaan? Kalau mau kasih warna, mungkin saya share aja sedikit kali ya. Kalau mau kasih warna, teman-teman kesini nih ke Hypershade yang ada tanda bola biru, gitu ya. Nah kalau misalnya buat yang ini mau kasih warna boleh, mau nggak kasih warna dulu juga boleh. Cuma sebenarnya biar nggak kebanyakan materi aja sih. Jadi aku belum jelasin soal warna, cuma ini sebagai pengantar aja ya, sebagai bonus aku kasih. Nah ini teman-teman bisa klik yang bola biru ini ya. Bola biru ini diklik, nanti bisa nanti ada keluar jendela baru nih. Nah kayak gini nih, Hypershade namanya, buat ngasih warna. Nah kita bisa pilih, ada banyak ini kan, ada banyak pilihan nih ya. Teman-teman bisa klik yang Lambert nih, klik aja Lambert. Ini Lambert 2, di warnanya kita misalnya mau warna apa, merah, klik warnanya, dan orange ini ya. Ini merah deh, merah. Nah ini kalau udah ada warnanya, kita tinggal ini aja, tinggal klik objeknya, terus klik kanan di warnanya, assign material to selection, dia langsung nempel di objeknya. Nah gitu ya, buat ngasih warna ya. Kalau teman-teman kepengen ngasih warna, maksudnya kalau masih ada waktu untuk ngasih warna, kalau misalnya enggak pun nggak apa-apa, dibikin kayak gini dulu juga nggak apa-apa gitu. Oke, silakan. Dicoba dulu. Sebenarnya modeling 3D itu seperti ini sih ya, seperti tanah liat. Jadi kalau teman-teman pernah main-mainan lilin, nah itu mirip-mirip kayak gitu tuh. Kita main-mainan lilin, kita bisa bikin bentuk apa aja. Ya, cuma bedanya ini digital ya, digital. Kalau lilin kan manual ya. Cuma konsepnya sama. Terus Photoshop. Nah, Photoshop juga sinergi sama ini, sama Maya untuk bikin tekstur, gambar-gambar teksturnya. Misalnya ini kalau mau dibikin ada gambar jendela atau keretanya mau dibikin ada gambar-gambar apa, stiker-stiker tempelan di sini. Nah, itu kita bisa bikin pakai Photoshop gitu ya. Kalau sekarang sih ada software baru sendiri sih namanya Substance Painter. Ya, itu lebih canggih lagi. Cuma kalau yang cara cara dasar basicnya pakai Photoshop tuh biasa tuh, kasih stiker kayak tempelan apa aja itu, atau kasih efek kotor gitu ya di keretanya, nah itu pakai Photoshop lagi tuh. Enggak. Nah ini aku kasih ke grup aja ya, kalau dibutuhkan linknya. Silakan. Ini termasuk modulnya sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman yang belajar sama saya kasih itu sebagai modul, dipelajari selama seminggu gitu ya. Nanti pas tatap muka, nah kita bahas hasil dari teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang kelupaan, ada yang keskip, nah teman-teman bisa nonton lagi tuh videonya gitu ya. Jadi pas tatap muka yang berikutnya baru bisa ditanyakan kalau ada kesulitan atau kendala gitu. Nah gitu sistem belajarnya.
Oke, ini adalah PR. Kalau misalnya teman-teman mau ngerjain, silakan ngerjain, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang ngerjain, langsung kasih di sini aja, langsung kasih apa hasilnya di Skype, gitu ya. Jangan di WA, biar teman-teman di WA penasaran. Biarin, kasih yang di Skype aja. Saya cuma kasih pelajaran ini tuh cuma yang buat daftar yang respon daftar hari ini ya, yang submitnya. Maksudnya yang tulis nama, yang aku kasih linknya. Oke, nah sip udah jadi. Iya, kayak gini juga nggak apa-apa. Iya, untuk yang awal-awal sekarang cuma baru ini aja ya, baru apa? Membiasakan tools geser, putar, di shortcutnya, sama cuma baru bermain-main sama ini ya, sama apa, sama tools dasar dulu, kayak gitu. Gitu juga udah cukup. Sip, mantap. Oke, yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang udah selesai lagi? Kalau ada yang selesai silakan di post hasilnya. Ya, kalau ada yang berminat, ada yang membutuhkan berminat untuk lanjut, ada yang kepengen belajar sampai 8 sesi sampai selesai. Jadi kalau sampai selesai itu hasilnya ini modul 8 sesi ini ya. Hasilnya itu adalah murid-murid yang sebelumnya itu dia bikin interior seperti ini. Terus bikin interior seperti ini. Nah, interior ini gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih. Mas Faris Imam ada di grup kita juga nih, dia bikin seperti ini nih, sebanyak 8 sesi gitu ya. 8 sesinya malah digeber 1 bulan malah, karena seminggu 2 sesi gitu. Nah, dia bikin jadi kayak gini. Nah, ya jadi menarik, 3D itu menarik. 3D itu bisa berkreasi, bisa menciptakan banyak hal kayak gitu. Iya. Nah, kalau berminat silakan ya, kalau misalnya berminat dibimbing sebanyak 8 sesi sampai bisa bikin interior yang seperti ini. Nah, nanti japri saya aja ya, khusus yang ada berapa orang di sini, pokoknya khusus 10 orang ya, berarti ya khusus 10 orang yang hadir ya, itu saya bebaskan uang pendaftarannya ya buat teman-teman yang hadir malam ini gitu. Jadi ada uang kursus plus uang pendaftaran. Nah, kalau yang masuk biasa itu bayar uang pendaftarannya plus uang kursus. Tapi kalau misalnya yang hadir malam ini, saya kasih free uang pendaftarannya, jadi cukup cuma bayar uang kursusnya aja. Nah, uang kursusnya berapa? Nah, itu kalau buat teman-teman yang berminat langsung japri aja, nanti saya kasih tahu harganya di japri, kayak gitu. Gitu ya. Oke. Ya, gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman belum berminat ikut juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ilmu yang saya bagikan malam ini itu teman-teman udah bisa tangkap, udah bisa dapat gitu ya. Jadi seenggaknya bisa berguna buat pembelajaran teman-teman. Teman-teman udah bisa bikin macam-macam. Jadi teman-teman misalnya mau ngotak-atik sendiri pun bisa gitu loh. Mau ngotak-atik kasih warna sendiri kek, terus mau bikin objek-objek yang lain kek, nah bisa juga gitu ya. Sebenarnya saya udah banyak kasih tutorial juga di YouTube, di Dapur Animasi ya, channel YouTube-nya. Gitu. Oke, kalau teman-teman mau lihat hasil-hasil nih course-nya, ini aku kasih aja di Skype ya. Oke, silakan. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau udah ada yang selesai juga? Kalau udah ada yang selesai, ditaruh aja nih hasilnya di sini di Skype, gitu ya. Udah jam 9 lewat. Oke, mungkin kita bikin ini sekitar 5 menit lagi kali ya. 5 menit, kalau misalnya teman-teman nggak ada yang mau ditanyakan, nanti 5 menit lagi kita tutup kelasnya. Ya, kalau misalnya ada yang mau
hasilnya udah selesai, langsung taruh aja di kolom chatting di sini. Jadi grup chat ini ya saya nggak bakalan tutup, jadi tetap dibuka aja grup free trial class ini ya buat teman-teman, kasih posting hasil karya. Nah buat teman-teman yang berminat untuk pembelajaran sesi mentoring sampai 8 sesi, langsung japri ke saya aja gitu ya. Oke, apakah kelas ini bermanfaat buat teman-teman? Belajar sesuatu teman-teman? Kalau bermanfaat, ketik bermanfaat gitu. Jadi saya tahu, oh ya, pembelajaran ini bermanfaat buat teman-teman. Gitu. Ya, sama-sama. Ya, semoga bisa ini ya, bisa menambah ilmu baru buat teman-teman ya. Menambah perbendaharaan ilmu lah buat teman-teman yang tadinya mungkin belum belajar software Maya, sekarang udah tahu Maya. Maya itu software yang besar ya, software yang berat. Master Jedi. Jadi saya Master Yoda-nya gitu ya. Iya ternyata nggak jauh sama Blender, memang nggak jauh. Kalau sama software 3D yang lain ini cuma beda tools saja, tapi prinsipnya sama gitu ya, cuma transisi tools saja gitu. Ya malam baru tahu Maya. Ya jadi Maya itu sebenarnya software berat ya, software berat yang dipakai banyak sekali di industri perfilman internasional, nasional. Nah biasa kalau orang-orang yang dapat projectnya internasional tuh mereka biasa pasti dapatnya tuh file Maya, bikinnya pakai Maya gitu. Kebanyakan file-file project film-film internasional, animasi internasional tuh kebanyakan pakainya Maya. Ya, gimana mau nanya apa? Beda itu toolsnya, posisi toolsnya kan beda banget tuh. Kenapa software Maya lebih berat? Dia toolsnya tuh lebih banyak, Maya lebih banyak, kayak efek partikel, terus apa lagi? Apa? Partikel, terus tools untuk shadernya. Jadi banyak tools-tools yang saya sebenarnya juga belum pelajari di Maya, tapi dengan tools-tools yang basic aja tuh saya udah bisa bikin macam-macam gitu ya. Sebenarnya cuma beda tools saja sih. Dan pipeline-nya internasional somehow mereka tuh lebih banyak pakai Maya. Padahal Blender sekarang kan juga udah keren juga ya. Cuma memang kalau untuk standar pipeline internasional mereka tuh masih banyak pakai Maya gitu loh. Jadi kalau kita yang ada di Indonesia kita mau terima project dari luar nih, itu biasa kita mesti belajar pakai Maya dulu. Biarpun kita udah ini ya, udah bisa Blender ya, kita tuh mesti transisi ke Maya untuk mengerjakan project itu. Gitu. Oke, kalau misalnya kayak gini tuh berarti Mayanya nge-crash. Jadi memang Maya itu berat ya. Jadi makanya mesti sering-sering di-save. Sering-sering di-save file, save scene as. Nah, sering-sering di-save gitu. Oke, mungkin saya kasih tahu dulu kali ya. Ya, silakan kamu nanya lagi silakan. Saya sembarin kasih tahu ini. Kalau kita mau save file, ya, jadi teman-teman itu mesti kumpulin dulu projectnya di sini, set project. Ya, misalnya teman-teman bikin project baru. Ya, misalnya bikin project baru nih. Bikin folder baru free trial. Nah, teman-teman klik set foldernya di sini. Create default workspace. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, teman-teman save filenya, ya itu langsung ke situ, ke tempat yang ini, langsung ke sini, tes, gitu.
langsung pokoknya langsung cari folder itu, langsung save di sana aja gitu. User Maya kalau bikin aset bisa dilisensikan. Uh, bisa dilisensikan. Bisa sih, bisa. Sebenarnya mau dilisensikan itu kita mau pakai software apa aja bebas, bisa sih. Rasanya nggak pasti Maya juga sih ya. Gitu. Cuma memang Maya kan yang lebih ini ya, apa? Ya saya mungkin karena feature-feature tools-toolsnya itu uh, kalau untuk tingkat-tingkat yang perfilman yang tingkat atas itu mungkin lebih banyak kali gitu ya pemakaiannya, yang dan itu ada di Maya, makanya mereka pakai Maya. Padahal Blender sekarang kalau kita lihat udah bagus ya, udah bisa bikin yang bagus juga sekarang Blender, nggak kalah gitu. Rekomendasi tutorial Maya bahasa Indonesia dong. Nah, untuk bahasa Indonesia memang belum banyak ya, belum banyak tutorial Blender semua merajalela, betul sekali. Nah, belum banyak. Nah, kita memang harapannya dapur animasi tadinya kita mau bikin tutorial bahasa Indonesia gitu loh ya. Nah, sebenarnya udah ada sih di dapur animasi tutorial Maya yang saya bikin sendiri, saya sendiri yang bikin. Ya kalau teman-teman mau lihat di dapur animasi. Ini salah satunya. Ada part 2-nya. Sebenarnya di dapur animasi ada sih. Nah, kalau channel-channel lain saya juga belum banyak ketemu gitu ya. Makanya sebenarnya kita di dapur animasi harapannya kita bisa menjawab kebutuhan itu, tutorial dengan bahasa Indonesia yang belum banyak ditemukan di YouTube gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya stay tune aja sama tutorial kita. Cuma tutorial Maya ya bisa juga di dapur, kalau misalnya ada yang lain nanti ya bisa ini ya, bisa saling sharing aja di grup kalau misalnya ada ketemu yang lain kayak gitu. Ya karena saya juga jarang ketemu gitu. Iya, Maya direkomendasikan. Sebenarnya kalau pakai Blender, kalau project yang project lokal itu masih bisa. Tapi kalau project yang internasional, ya kita mau nerima project dari luar negeri, nah itu mereka tuh pipeline-nya pakai Maya. Mereka pipeline-nya pakai Maya. Mereka kasih ke kita filenya file Maya. Jadi kita mau nggak mau kalau kita mau mengerjakan project luar negeri, kita mau dapetin kerjaan dari mereka, ya kita mesti ini dong. Kita mesti nyesuaiin mereka kan, pipeline-nya mereka kan. Nah itu, paling itu sih. Gitu. Ya, seperti itu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, kalau motion graphic memang banyak kan pakai Cinema 4D ya. Kayak bikin bumper, iklan, intro berita, pakai Cinema 4D lebih bagus, lebih cepet ya. Rendernya juga cepat kalau Cinema 4D ya. Kalau motion graphic ya memang banyak kan ini Cinema 4D. Kalau Maya memang lebih banyak di animasi sih ya. Kalau untuk arsitektural tuh masih banyak pakai 3D Max ya, 3D Max. Kalau desain produk itu 3D Max juga, Maya juga bisa sih desain produk ya. Mungkin beda ini ya, beda toolsnya ya, beda tools aku rasa ya. Mungkin ada beberapa tools di Cinema 4D yang spesifik bisa dipakai buat motion graphic. Nah, saya juga nggak pernah pakai Cinema 4D itu loh, makanya saya juga kurang tahu. Cuma yang saya tahu memang teman-teman saya yang bikin yang dia software utamanya di Cinema 4D, dia kebanyakan kalau kerjanya tuh ya bikin yang kayak gitu ya, motion graphic.
kayak bumper iklan berita lah gitulah, bumper berita, intro berita gitu. Lebih cepet setahu aku, rendernya tuh lebih cepet, cuma nggak terlalu realistis ini dibanding Maya. Dia itu kualitasnya tuh masih kelihatan 3D-nya, kayak ini aja, kayak intro berita aja, 3D-nya kayak gimana ya, kayak gitu loh, 3D Cinema 4D ya, kayak gitu tuh 3D gitu. Oke, ada lagi mau ditanyakan? Oh, ini udah jam 9 lewat 9.20 ya, nggak berasa. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan di WA juga boleh gitu ya. Ini kan udah jam 9 lewat, berarti kita tutup aja kelasnya. Nah, kalau misalnya masih ada yang mau kasih hasilnya, silakan ditaruh aja di kolom chatting. Ya, kalau misalnya ada yang mau berminat sesi mentoring 8 sesi bersama dengan saya, lanjutan ini dilanjutin gitu. Jadi bikin belajar sampai warna, belajar sampai kasih cahaya, belajar sampai apa? Ya, pokoknya belajar sampai bisa bikin kayak gini lah nih. Kayak ruangan kayak gini nih. Nih, kayak gini gitu loh. Ini pakai Arnold rendernya ya. Nah, itu japri saya aja. Japri saya aja gitu ya. Kalau misalnya emang nggak berminat tuh nggak apa-apa. Jadi seenggaknya apa yang saya bagikan di malam ini tuh bisa bikin teman-teman jadi punya tambahan skill satu software lagi gitu loh, Maya. Nah, gitu kan. Ya. Ada yang lagi Mas Maya, haha, atau software lain nggak apa-apa. Ya nanti ya kita lihat ya. Kita lihat ya. Ada rekamannya kok. Nanti begitu saya end call, nanti rekamannya tuh langsung keluar di kolom chatting, gitu ya. Nanti saya juga bakal upload rekaman ini di YouTube, ya. Jadi bisa dilihat juga, gitu. Kursus animate-nya kita ada, ya. Tapi itu masih by request. Jadi kalau ada yang berminat, kita kumpulin dulu kuotanya. Untuk kursus animasi karena yang ngajar itu praktisinya itu dia kan apa full time ya, full time di praktisi kita itu ada yang di Brandoville ya, Lemon Sky Brandoville Indonesia itu ya, kalau ada yang mau animasi ya. Kalau modeling itu udah ada sekarang, udah siap ya. Yang level satunya itu saya yang ngajar. Nanti level 2-nya ada Mas Rian atau Mas Edi yang ngajar. Nanti level 3-nya langsung sama Mas Bernard. Langsung masuk ke digital sculpting. Nah, itu level bos terakhir itu. Ya, jadi kalau saya itu untuk memberikan fondasi yang baik, yang benar, buat teman-teman bisa ngebangun dengan baik di atasnya di level 2, terus nanti mau sampai ke level 3. Gitu. Biar makin go internasional. Ya kita sih pokoknya kita bagi apa yang kita bisa bagi di YouTube gitu ya. Cuma kalau YouTube kan pembelajarannya kan acak ya, random ya. Apa ibaratnya belajar otodidak, nggak ada yang bimbing kalau di YouTube ya. Kita tetap ngasih apa yang kita bisa kasih. Cuma kita juga merasa perlu tetap ada kelas yang seperti ini, yang teman-teman tuh dibimbing step by stepnya dari awal tuh kayak gimana gitu loh. Ya dari awal sampai bisa bikin sesuatu lah gitu. Jadi kayak workflow-nya, step by step-nya, ABC-nya tuh gimana kayak gitu. Lebih ke situ sih, gitu ya. Ini online. Karena masih masa PSBB seperti ini, kursus ini tuh full online, gitu. Ya, full online. Jadi yang teman-teman lihat nih, yang ini full online semua. Ini hasilnya tuh full kursus online semua nih. Full online. Gitu ya.
Offline-nya kita belum buka lagi. Kita belum tahu kapan buka offline lagi. Seenggaknya sampai situasi aman lah ya kalau untuk offline ya. Tapi untuk saat ini kita full online. Kayak gitu. Ya. Oke, nah buat teman-teman yang tertarik bertanya lebih lanjut bisa japri ke saya ya. Kalau ada teman-teman yang berminat untuk 8 sesi mentoring, kasih tahu aja ya, khusus buat teman-teman yang malam ini hadir ya, jadi saya bebaskan biaya pendaftarannya, teman-teman bisa masuk aja langsung dengan biaya kursusnya. Kalau yang biasanya itu mesti bayar biaya pendaftaran juga gitu. Nah khusus teman-teman yang hadir saya bebaskan gitu ya, penawaran khusus buat teman-teman kalau ada teman-teman yang berminat ya. Oke, aku rasa itu aja. Nah silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, dilanjut di WA lagi. Kalau ada hasil yang mau di showcase, show off, langsung masukin di sini aja, di sini, di kolom chatting Skype gitu ya. Ya itu promonya, promonya biaya pendaftarannya saya kurangin, saya hilangin gitu. Kalau biasa kan ada biaya pendaftaran kayak gitu. Nah harganya berapa? Kalau misalnya ada yang mau tertarik langsung japri ke saya aja. Nanti saya kasih tahu harganya di japri kayak gitu. Ya. Oke, ya kurasa itu aja. Terima kasih teman-teman buat kehadirannya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Sukses terus buat teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye-bye teman-teman. Terima kasih ya.